Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemudian selamat pagi juga Pak Tora. Terima Ya, kasih sudah hadir di sini. Eh, alhamdulillah. Sehat semuanya ya, anak-anak ini. Pak Tora juga ya. Ya, alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Oke, Pak Ferry. hari ini kita akan ada kuliah besar ya. Jadi kuliah besar ini nanti untuk menggantikan kelas teori minggu ini. Nah, jadi nanti untuk minggu ini tidak ada kelas teori karena sudah digantikan oleh kelas besar ini. Jadi kelas besar ini semua kelas mulai dari 01 sampai 6 ya. Nah, kebetulan saya ngajarkan sampai 4 ya, 1 sampai 4. Kalau yang 5 6 kan sama Pak Dadan ya. Nah, nah, hari ini kuliah besar ini tidak akan membahas lebih teknis ya. Jadi tenang aja, kita nggak ngoding hari ini. Jadi kita akan membahas lebih ke perkembangan tentang web developer, kemudian peluang kerjanya gitu ya, profesi-profesinya apa yang harus kita siapkan nanti ketika kita ingin mendalami ini ya untuk web developer gitu. Jadi lebih seputar itu. Jadi nanti adik-adik di sini ya boleh tanya-tanya seputar itu ya, seputar profesi web developer apa yang harus disiapkan, kemudian teknologi-teknologi apa saja yang sudah berkembang saat ini yang mungkin yang uh, sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini ya. Oke, jadi kelas besar ini sifatnya wajib, jadi semuanya harus mengikuti, wajib hadir ya. Kemudian untuk pematerinya di sini ada Bapak Tora ya, Bapak Tora Ya, Fahrudin ya. Kemudian untuk materinya nanti akan disampaikan oleh beliau yaitu tentang profesi web developer gitu ya. Semangat ya. Oke, kita bisa mungkin langsung bisa kita mulai saja ya. Uh, oke. Pak Tora mungkin bisa langsung dimulai. Ya, Enggak, baik. enggak. Terima kasih Mas Ferry ya. Dan selamat pagi menjelang siang ini ya, adik-adik dari teknologi rekayasa multimedia. Oke, mungkin kalau dari Zoom akan bisa terlihat itunya ya, slide-nya, Pak Zura ya. Oke, nah ini cukup menarik ya, bahasan kali ini gitu ya, yaitu profesi web developer. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena sampai sekarang pun ya, walaupun sudah ada aplikasi mobile ya, Pak Ya, Ferry ya, betul. tapi kebutuhan web ini masih ada gitu ya, masih banyak gitu ya. Walaupun sekarang kita sudah ada Android gitu ya, kemudian ada eh, iPhone dan sebagainya, tapi web ini masih apa ya, masih jadi satu primadona gitu ya. Nah, kali ini mungkin kita akan coba berdiskusi ya, Pak Ferry. Mungkin Pak Ferry yang lebih berpengalaman sebenarnya. Kalau saya mungkin latar belakangnya dulu pernah ini ya, apa mengerjakan proyek akhir, tugas akhir ya waktu itu menggunakan web gitu ya, masih PHP waktu itu belum ada framework dan sebagainya. Kemudian sempat juga setelah itu bekerja tapi tidak berkaitan dengan web ya di sistem engineer. Dan akhirnya balik lagi ke kampus untuk melanjutkan studi. Nah, di situ saya kembali lagi ya ke dunia web lagi ya. Karena waktu itu uh, kita masih Politeknik Telkom Pak Ferry waktu Oh, itu Pak. dulu ya. Jadi tahun 2008 ya kita masih Politeknik Telkom dan ya kita punya satu sispo sendiri ya. Kalau sekarang Igrasias ya. Itu Nah sias. itu dulu namanya si Politel ya. Sistem Informasi Politeknik Telkom dan pengembangnya salah satunya saya gitu ya di situ. Ada Pak Dedi sebagai atasan saya, kemudian ada Bu Oca, kemudian ada siapa ya waktu itu ada Pak Ismail dan Pak Pratsna dan sebagainya banyak lah. Timnya banyak ya dan ada anak-anak dari Poltek juga yang turut mengembangkan aplikasi kami ya di si Politel itu anak-anak kerja industri. Kalau sekarang Madusem mungkin ya. Kalau zaman dulu ada yang namanya KI itu memang anak-anak yang di tingkat akhir mereka masuk di industri. Nah, industrinya Poltek. Terus kemudian lanjut ke Telju jadi Igrasias ya saya masuk ke sana di bagian pengembangan ini ya aplikasi di akademik gitu ya. Makanya ya mungkin kalau untuk dunia web sedikit banyak tahu gitu ya. Dan sekarang pun masih aktif mengajar Pak Ferry.
saya mengajar web framework ya, Ya. tapi di prodi sistem informasi akuntansi gitu ya. Saya kira juga sama ya, kita basisnya web semua, jadi mungkin kalau ada pertanyaan Kalau ya Ikhlasnya itu dari mulai gitu ya. kapan dikembangkan? Nah, Ikhlasnya Mungkin itu teman-teman sebenarnya oh, pengen tahu juga iya belum pengen tahu tahu ya, gimana ya. dari awal gitu sampai Nah, sekarang bisa jadi seperti itu. baik, Ikhlasas ini dulunya memang platformnya IT Telkom ya, waktu itu platformnya IT Telkom. Kita Poltek punya si Politel, kemudian kalau FEB atau dulunya IMT ya, itu punya Gamelan namanya Mas. Memang platformnya Gamelan. Apa itu gamelan? Gamelan itu ya kayak sistem informasi Ikhlasas kita, tapi Oh, untuk namanya aja. ya Oh, namanya aja. Namanya Gamelan, kemudian Stisi itu mengadopsi platform si Politel yang punya kita gitu ya. Sekitar tahun berapa ya waktu saya masuk mungkin 2010 ke bawah mungkin sudah ada ya rintisan yang awal yang waktu itu masih digunakan ITT. Ketika TELU ini bergabung di tahun 2013, nah platform itu akhirnya digunakan semuanya karena datanya harus terintegrasi waktu itu, Mas. Kan kita entitasnya beda ya, ada Politeknik, kemudian ada Institut Manajemen Telkom, ada STISI, akhirnya bergabung jadi satu, kita satukan di platform Ikhlasas itu. Yang paling kuat memang STT waktu itu, karena dia concurrent usernya sudah banyak ya. Dan itu akhirnya diadopsi menjadi platform akademik untuk semua fakultas, sampai sekarang sih. kurang lebih 15 tahun ya. Iya, Oh, iya betul, ini pengembangan sudah, aplikasi Ikhlasnya itu membutuhkan waktu 15 tahun, iya, hampir 15 tahun untuk betul. jadi sekarang sampai sekarang ini ya. Iya, betul, Mas. Jadi Memang ya teknologi berubah banyak ya, Mas. Zaman dulu waktu awal-awal Ikhlasas dibangun itu kami menggunakan Oracle ya. Oracle punya fitur PLSQL di dalamnya. Nah, maka banyak fungsionalitas itu dibangun di situ dan arsitekturnya masih monolitik ya. Jadi langsung dari aplikasi mengakses ke database gitu ya tanpa melalui API. Nah, sekarang dunia sudah berubah ya, saya lihat ya. Sudah dikelompok-kelompokkan kemudian untuk mengatasi concurrent user yang semakin banyak gitu ya dan kemudian fleksibilitas antar muka yang terus berubah, maka arsitektur microservice sekarang lebih berkembang gitu ya. Jadi database-nya satu, kemudian atasnya dibikin API, nah itu udah nanti itu bisa dipakai di web, di mobile gitu kan. Kalau dulu bikin mobile ya harus bikin ininya sendiri gitu ya, API sendiri gitu ya. Karena dulu memang arsitekturnya itu tidak microservice tapi yang monolitik ya. Gitu. ini mungkin pengetahuan buat teman-teman juga ya. Jadi teknologi itu semakin berkembang. Ya, Jadi betul. kita harus selalu mengikuti gitu ya. Ya. Karena tiap tahun mungkin ada teknologi baru Iya, gitu ya, betul, harus betul. kita pelajari. Gitu. Dan untungnya di kurikulum kita ya, kita juga sudah ini ya, sudah coba mengadopsi industri, kebutuhan industri ya. Jadi industri sekarang tuh yang populer pakai apa gitu. Ya. Kita ikutin terus gitu, kita update terus di industrinya ya. Ya, Mungkin mangga lanjut Pak. siap. Ini untuk awalan yang Awal ya mungkin kita. biar membuka ini ya, Mas Ferry ya. Baik, untuk pertanyaan mungkin nanti ditampung aja ya. Ada moderator ya, mungkin yang membantu kami di dalam diskusi kita kali ini ya. Nanti direkap, boleh ditanya lewat itu mungkin ya, Mas Ferry ya. Chat ya. Lewat chat aja ya, Boleh mungkin chat biar lebih. atau Mau speak up langsung. speak up boleh gitu ya. Baik, oke. Kita langsung menuju slide coba ya, ke yang halaman kedua ya berarti ya. Nah, oke. Next saja. Ya. Oke, sambil menunggu ya. Saya juga ini kebetulan ngeprint nih. Takutnya saya nggak hafal materi saya juga ya. Boleh ya. Ya, betul. Memang mulai berubah ya. Kalau saya pribadi sebenarnya arahnya sudah mulai berubah ke data analitik ya, Pak Ferry ya. Jadi lebih ke mengolah data gitu ya, kemudian menampilkan, kemudian buat mesin learning dan sebagainya. Tapi web masih ya, masih karena mata kuliah kami di SIA belum ada ya terkait dengan data analitik ya. Masih di web ya, ya sudah web. Hanya kalau di SIA kan dominan teknologi keuangan gitu ya. Kita di SIA pakai payment gateway
Pak Ferry ya. Karena anak-anak harus berhubungan dengan uang. Iya, karena SIA gitu ya. Jadi tugas besarnya itu ya harus ada pengelolaan keuangan, kemudian nanti ada laporan akuntansi gitu ya, jurnal umum, buku besar gitu. Makanya fiturnya kalau di kami ada FinPay ya, ada semacam financial payment ya pakai Mitrans di kita gitu ya. Frameworknya Laravel itu juga masukan dari industri ya. Di awalnya CI, kemudian akhirnya mitra kami kebetulan kita mitranya SAI ya, PT SAI itu memberi masukan, oh ini alasannya sudah Laravel mas, oke baik. Walaupun di dunia sekarang mungkin ada banyak platform lainnya ya. Ya nanti kita bahas mungkin di slide ada ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu gitu ya? Berarti saya bagaimana Pak? Apakah saya harus belajar semuanya gitu ya? Nah nanti kita bahas ya teman-teman ya. Untuk dasar yang harus dipelajari itu sama sebenarnya. Nah betul, saya setuju. Walaupun platformnya berbagai macam, tapi sebenarnya seperti Alpro gitu ya. Sekarang mungkin ada Alpro yang menggunakan Python ya, ada Alpro yang menggunakan C, ada yang pakai Java, sebagainya itu pada dasarnya sama ya. Mereka akan belajar bagaimana cara looping ya, kemudian bagaimana membuat function gitu ya, prosedur, kemudian kondisional, itu sama, hanya eh, bahasanya saja yang berbeda. Nah, kalau yang terkait dengan web, saya setuju bahwa memang dasarnya tetap HTML ya, Pak ya. HTML itu kan struktur di web, kemudian ada ya bahasa server side atau client side ya. Nah, kalau saya sampai sekarang mungkin masih memegang PHP ya. Di TRM mungkin juga Sama, masih ya. karena ini Pak, itu dulu saya pertama kali belajar juga dari situ. Iya, betul, PHP. Ini kan ini ya apa web satu kan masih dasar ya. Iya, Jadi iya. definisi ini kan baru pertama kali. Mungkin ada beberapa yang memang sudah pernah bikin website ya. Iya, Mungkin iya. beberapa banyak yang baru pertama kali. Jadi memang kita sarankan ke situ karena mudah dipelajari. Iya, Karena setuju. pengalaman juga, saya juga dulu belajar dari awal tuh dari situ dulu startnya ya. Nanti kalau mau belajar framework yang lain Iya, untuk bahasa pemrograman yang lain itu silakan iya, banyak jadi tergantung ini ya nanti sukanya yang mana. iya. Betul, betul. Tinggal disesuaikan ya. Tapi dasarnya saya kira PHP itu udah sangat bagus ya menurut saya sampai sekarang gitu ya. Walaupun mungkin ada bahasa-bahasa lain ya, seperti golang dan sebagainya itu. Banyak. Tapi sama saja ya, saya kira itu dasar yang bagus. Dan kalau di mungkin yang perusahaan kecil gitu ya, di instansi pemerintah, mereka masih menggunakan PHP base gitu ya. Jadi teman-teman, saya kira jangan khawatir ya untuk apa namanya itu, memulai dari HTML, PHP, dan mungkin JavaScript ya, Mas Ferry ya. Database mungkin MySQL boleh lah, atau Postgre. Betul, dasar kan. Karena sama aja, begitu kita pindah ke Postgre, dasarnya kan sama ya. Bagaimana kita select bintang from tabel itu kan di semua sama. Bagaimana menampilkan data itu Ya, website, ya, kita betul. gimana menambah data, Ya, sama mengedit update ya dan menghapus. Ya, betul, Mas Ferry. Saya setuju ya. Jadi teman-teman mumpung lagi di awal ini Mas Ferry. Jadi kuliah pagi ini saya harapkan bisa membuka ini ya, membuka cakrawala kita bersama bahwa ada sebenarnya potensi profesi web developer ini yang bahkan kalau saya boleh bilang ini tidak terbatas ruang dan waktu mungkin ya. Kalau kegiatan administrasi ya, clerical itu kan harus datang kantor, kemudian di jam-jam apa namanya itu, jam-jam kantor lah ya. Nah, ini profesi yang memungkinkan kita untuk mengerjakan secara remote dari rumah dan dengan klien yang dari manapun. Nah, ini ngomong-ngomong remote nanti kita bahas juga. Nah, itu. Karena sekarang ini lagi populer juga. Ya, betul. Remote developer. Betul, betul. Ya, bisa kita Ya, bahas lagi. siap. Sambil menunggu. Sudah? Oh, oke, siap. Saya pernah ya waktu itu melihat YouTube, Mas Ferry. Ini menarik ini. Jadi orangnya itu sekarang jadi profesi web developer tapi secara remote ya, semacam remote gitu. Industrinya di luar negeri ya.
kemudian dia masih di Indonesia, dan dia, Gaji Indonesia, gaji nah, luar. gaji luar negeri, Mas. Hidup di Indonesia ya, bayangkan ya teman-teman, hidup di Indonesia, tapi gajinya, rate-nya adalah dolar, gitu ya. Itu kalau disetarakan, kalau saya tidak salah ya, antara mungkin 30 sampai 60 juta itu per bulan, gitu ya. Dia bercerita ya, teman-teman, ini nanti boleh lihat di YouTube ya. Cuman saya lupa nama channelnya. Dia dari yang awalnya nol, Mas, bukan orang IT. Dia pengusaha waktu itu, toko ya, tapi toko IT atau apa gitu saya lupa. Terus akhirnya bangkrut karena kena pandemi, kemudian akhirnya dia sakit juga ya. Nah, dia akhirnya banting setir gitu ya. Dia mencari apa pekerjaan yang bisa saya lakukan tidak harus ke kantor dan sebagainya. Salah satunya bikin web gitu ya. Kemudian dia belajar dalam waktu 3 bulan ya. Itu dia bisa membuat sebuah website dan kemudian apply gitu ya. Apply lamaran yang ada di luar negeri gitu ya. Ya tentunya kita harus paham juga kalau di luar negeri bahasa Inggrisnya harus bagus ya, Mas Ferry ya. Gitu agar kita yakin. Nah, ini bagusnya ya, kalau pekerjaan remote ini dia tidak butuh ijazah, Mas. Jadi jasa tidak ditanya. Kan saya tadi bilang, orangnya itu bukan jurusan IT gitu ya. Tapi dia belajar otodidak ya. Dia bisa buktikan sambil bikin portofolio, dia bisa buktikan bahwa portofolionya bagus dan akhirnya diterima gitu ya. Nah, diterima ya sampai sekarang gitu ya. Dia pekerjaannya itu aja. Jadi ketika kita masuk kerja kayak gini ya, dia mungkin mengajak orang tuanya gitu ya, liburan gitu ya kemana. Dia yang mengatur waktunya, sangat fleksibel. Mungkin malam hari dia kerjakan dan sebagainya. Ini sangat fleksibel sekali. Jadi bisa disambi dengan pekerjaan yang lainnya gitu ya. Bahkan mungkin bisa juga kita punya pekerjaan tetap, kita nyambi jadi freelancer gitu ya. Untuk tambahan. Di luar ini sangat bisa ya teman-teman. Kliennya sangat ini sekali ya. Nanti kita bahas ya di sana ya. Oh, ini kebetulan sudah ada ya, Sudah bisa ini. Mas Heri. Oke ya, ya. Oke, kita coba next saja teman-teman. Nah, ada profesi, kemudian ada roadmap dan strategi ya. Strategi ini bagaimana kita bisa memanfaatkan usia muda, Mas Ferry. Usia muda ini menurut saya usia yang, kalau kata Bang Roma itu apa itu? Darah muda, darahnya para remaja gitu. Atau Pak Soekarno itu apa ya? Berikan saya berapa 1.000 pemuda maka saya akan guncang dunia gitu ya, kira-kira gitu. Jadi potensi kalian ini besar sekali ya. Kalau kita dibandingkan dengan saya dan Pak Ferry, mungkin kalian tidak punya tanggungan keluarga gitu ya. Waktu masih, nah kita udah waktu harus dibagi-bagi dengan istri, dengan anak gitu, dengan pekerjaan dan sebagainya. Kalau kalian masih punya banyak waktu, saya kira masih sangat terbuka potensi itu. Oke, next Mas. Nah, oke, jadi saya mulai dengan profesi web developer ya. Apa yang disebut dengan web developer? Yaitu seorang profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan memelihara situs web atau aplikasi web. Nah, jadi tanggung jawabnya adalah mulai dari merancang, kemudian membangun gitu ya, dan memelihara. Kalau sudah dibangun ya harus dipelihara gitu ya. Karena kalau enggak ya kena hack juga. Nah, profesi web ini bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman untuk mengembangkan situs yang fungsional ya. Fungsionalnya berjalan dengan baik, kemudian aman dan menarik ya. Sekarang sudah banyak teknologi, Mas Ferry ya. Zaman kita dulu bikin animasi itu sulit ya. Kemudian sesuatu web yang responsif itu juga dulu masih belum ada. Sekarang mungkin ada banyak Bootstrap, Tailwind dan sebagainya. Itu udah enak sekali teman-teman. Bisa dipakai itu platform itu untuk membuat web yang kalau dibuka di handphone bisa menyesuaikan ya, responsif ya. Kemudian kalau dibuka di layar yang lebih lebar, dia bisa menyesuaikan otomatis. Kalau dulu enggak, dulu benar-benar statis gitu ya, kaku gitu ya. Oke, next, Mas. Nah, sekarang kalau kita lihat ada 3 ya jenis, kalau kita mau membagi ini menjadi 3 kategori besar ya. Ada namanya front end, kemudian back end dan full stack ya. Teman-teman boleh lihat di situ ya. Kenapa ada 3 ini? Ya karena kebutuhannya ya. Sekarang dengan semakin banyaknya data, semakin bagusnya teknologi gitu ya. Akhirnya proses bisnis jadi rumit gitu ya, rumit, dan akhirnya butuh spesialisasi. Jadi orang itu di spesialis.
Karena kalau di-handle cuma satu orang, ya kita bayangkan aja, Mas. Itu bisa numpuk di dia semua, itu sangat sangat apa ya, sulit gitu ya. Dan kedua juga memungkinkan ya, dengan pembagian seperti ini memungkinkan untuk pengembangan aplikasi lain yang independen gitu ya. Misalkan kita mau bikin web, tapi kita juga mau bikin mobilenya. Dasarnya akan sama ya, karena dia butuh back end ya. API-nya akan sama. API yang digunakan di web, kemudian API yang digunakan di mobile ini akan sama. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Nah, ini pembagiannya seperti ini gampangnya. Kalau kita lihat front end ya. Front end itu kan depan ya, tampilan. Berarti itu berhubungan dengan apa? Tampilan, kemudian antar muka gitu, bagaimana dia menyajikan antar muka yang menarik ke user gitu ya. Kemudian nanti memberikan respon yang seperti apa. Nah, bidang-bidang kayak ini ya, ini berkaitan erat dengan HTML gitu ya, kemudian CSS, JavaScript. Ini teman-teman kalau yang sukanya bermain-main di tampilan ya, bagaimana membuat tampilan yang bagus. Ini kalian bisa masuk di front end, Mas. Karena orang beda-beda ya. Ada yang seneng coding tapi logika apa ya, UI-nya nggak jalan gitu ya. Saya warna ini dibanding warna ini sama, menurut saya sama gitu. Tapi bagi Suka lama biasanya. suka lama Hanya kita untuk menentukan menentukan, posisi ataupun warna nah aja gitu ya. buttonnya mau di, karena kita nggak punya pengalaman itu gitu ya. Tapi ada yang orang lain yang seninya jalan gitu ya. Nah itu cocok ya teman-teman di bagian front end gitu ya, menguasai antar muka. Nanti ada juga sebenarnya satu bidang yang belum saya tulis ya, UI UX ya sebenarnya. Itu untuk menggali dulu ya aspek usernya seperti apa, kemudian membuat rancangan antar muka yang nantinya diimplementasikan oleh teman-teman di bagian front end. Yang kedua, back end ya. Nah, back end ini dia harus kuat, logik proses bisnisnya dia harus kuat ya. Karena kuncinya di dia. Dia harus paham struktur database, tabelnya apa yang saya punya, kemudian atributnya apa, entitasnya apa, hubungannya N ke N. Kalau butuh seperti ini saya perlu ngambil dari tabel mana, join ke mana. Nah, itu harus kuat. Karena dia logik apa ya? Logik background-nya itu ada di dia. Si front end itu hanya minta, saya butuh fungsionalitas untuk menyimpan data ini. Gitu. Dia cuma butuh API yang perlu disediakan oleh backend untuk nyimpan. Udah, di belakangnya front end nggak perlu tahu. Ya. Front end nggak perlu tahu, tabelnya nanti kayak gimana. Itu urusan backend. Backend yang menjadi jembatan dari front end ke belakang gitu ya, ke database. Nah ini makanya teman-teman kalau yang seneng ya, kebetulan saya senengnya database Mas Ferry. Dulu saya juga apa ya, bidang saya database ya, dari mulai ASLab basis data, kemudian PA saya juga berhubungan dengan data mining, gitu ya, kemudian data warehouse dan sebagainya. Nah, karena seni saya nggak jalan dan saya lebih senang data, maka cocoknya back end. Tugas kita adalah kita paham tabelnya apa, kemudian kita paham cara membuat API ya, membuat API untuk nanti input data itu nanti harus dilempar ke tabel mana saja. Nah, itu kita ya di bagian back end. Logika bisnis, basis data, dan autentikasi pengguna. Nah, ini kita harus paham ya. Ada banyak authentication kita bisa pakai. Python ya, Java, PHP, SQL, backend developer, itu tugasnya agar data ini bisa aman ya. Teman-teman kalau kalian lihat ya, kalau Iglesias dia masih monolitik ya. Tapi kalau kalian sudah pakai Sirama, nah itu dia ada autentikasinya. Nah itu sudah arsitekturnya microservice, dibedakan front end dan back end gitu ya. Nah itu teman-teman bisa mengamati dari situ sebenarnya. Ada kalanya kan mungkin apa ya, ada error gitu ya, responnya tidak baik karena ada putus, karena dia memang dipisah. Kalau jadi satu ya bagusnya itu, biasanya dia nggak ada error gitu ya, hanya karena semua ngumpul di satu tempat, maka concurrent usernya jadi lebih sedikit gitu. Dan yang terakhir ini full stack ya teman-teman ya. Full stack ini ya semuanya, yang ngerjain dia semua. Superman ini ya. Ya logiknya dia harus paham, kemudian dia tampilannya dia juga harus ngerti sedikit. Walaupun saya lihat bisa menggunakan Bootstrap, Mas Ferry ya. Bootstrap atau framework yang memudahkan kita ya. Kayak saya mengajarkan ke anak-anak ya pakai Bootstrap aja. Karena kalau saya bikin CSS sendiri, ya malah jadinya lebih jelek gitu ya. Kalau untuk Tampilan. project itu memang Nah, untuk betul. mempercepat pekerjaan. Betul, saya setuju. Karena full stack ini kan karena dia membangun sendiri ya.
maka dia akan dituntut bahwa dia harus mengerjakannya lebih cepat. Gitu ya. Nah, ada banyak platform yang kita bisa pakai untuk memudahkan kita, gitu ya. Platform untuk tampilan, ya sudah kita pakai aja. Kita tinggal konsen ke fungsionalitas di belakang, gitu. Nah, itu saya setuju, Mas. Tapi untuk pelajari step salah satunya tadi kan kita harus paham dulu dasar tadi ya. Ya, betul. HTML, Ya, CSS itu harus HTML, dasar. CSS, ya. Dasarnya harus paham. Betul. Nah, itu makanya kalian jangan sampai bolos ini sama kelasnya Pak Ferry ini. Harus kalian paham dulu ini apa Ya, dasar-dasar itu gitu. Nanti ya, kalau betul. misalkan mau bikin project pakai Stripe atau framework lain gitu Ya, silahkan untuk mempercepat. ya, betul. Jadi eh, kita tidak harus membangun semuanya itu from the scratch ya, dari scratch. Zaman dulu mungkin kita harus bikin, tapi sekarang enggak. Saya kira kita ya bayangkan ya, kalau kita bisa mengefektifkan ya cara kita bekerja menggunakan tool-tool yang mudah, maka waktunya mungkin sama Mas Fer ya. Tapi kalau dibanding kita mengerjakan sendiri ya from the scratch, itu mungkin seminggu hanya mungkin satu web mungkin ya, atau mungkin satu modul. Tapi bayangkan kalau kita sudah mahir menggunakan platform untuk mempermudah kita, kita mungkin seminggu bisa dapat 2 project. Kan akan lebih efektif ya. Sisi waktu lebih itu, kemudian uangnya kita juga bisa dapatkan lebih banyak, bisa buat nabung dan sebagainya. Saya kira itu ininya ya, teman-teman ya. Oke, next, Mas. Nah, ini yang menarik ini ya. Kalau kalian bekerja di web developer gitu, emang ini pekerjaan seperti apa sih, Pak? Semua lini itu butuh. Ya, Mas Ferry ya, setuju ya dengan statement saya. Semua lini butuh. Bahkan ya, yang paling kecil, yang misalkan UMKM yang kecil itu, dia kan butuh suatu aplikasi yang bisa diakses secara internet gitu ya. Bisa diakses internet, semua orang bisa baca. Walaupun mungkin hanya web statis yang isinya produknya dia gitu ya. Kemudian ada harga, lokasinya di mana. Tapi semua orang butuh web itu. Mulai dari statis sampai bahkan ke perusahaan yang levelnya besar gitu ya. Semacam ya mungkin bank ya, perbankan, telco itu dia pasti juga butuh web ya untuk bertransaksi gitu ya, kemudian mengelola customernya, kalau customer komplain melalui platform apa gitu ya, itu butuh web. Nah, kalau kita lihat ya, range gajinya ini ya, teman-teman ya, ini rata-rata ya, namanya juga rata-rata Mas Ferry ya. Artinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, Ini untuk di Indonesia ya, Pak? ya betul. Ini saya ambil Masih di Indonesia loh. dari Jobstreet ya teman-teman ya. Ini ID jobstreet.com, saya ngambil pada 1 November 2024 ya. Front end itu rata-rata gajinya dari 6,5 sampai 9,5. Kemudian back end itu lebih tinggi ya, 7,13 sampai 10 juta ya. Kenapa lebih tinggi? Karena dia apa ya, tanggung jawabnya lebih besar. Karena data ada di dia ya. Jadi data ini itu yang utama. Kalau masalah front end itu masalah kenyamanan user. Tapi yang dibutuhkan perusahaan sebenarnya datanya, gitu ya. Datanya bagaimana, aman atau tidak. Nah, itu tanggung jawabnya besar. Oleh karenanya wajar kalau menurut saya backend ini dia porsinya lebih besar. Kemudian ada juga full stack. Loh, Pak, katanya full stack ini Superman nih. Tapi gajinya malah cuma 6,3 gitu ya sampai 9,3 ini gimana nih? Oke, nanti akan terjawab di slide berikutnya ya, teman-teman ya. Intinya kalau dari sisi job street seperti itu ya, ini range gaji rata-rata ya. Rata-rata itu artinya dirata-ratakan dari semua pekerjaan yang ada. Ada juga saya ngambil dari LinkedIn, Mas Ferry ya. Jadi 35% itu full stack ya, bekerja sebagai full stack, 10% front end, 15% back end dan sisanya itu lainnya. Nanti kita lihat kenapa kok dia ngumpul di full stack. Kenapa full stack ini kok gajinya malah rendah gitu. Malah sedikit kan aneh kan? Katanya Superman, Pak. Apa-apa bisa gitu. Oke, jawabannya ada di next slide. Coba kita lihat next slide. Nah, ini teman-teman semoga tidak ketutupan ya yang bagian kirinya ya. Ini saya ngambil ya grafik, sumbernya sama dari LinkedIn. Sumbu X-nya itu adalah perusahaan ya, jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan itu. Kemudian sumbu Z-nya itu adalah prosentase ya, prosentase. Kita mau membandingkan antara full stack, front end dan back end ya. Perhatikan trennya berubah ya. Ketika ya
perusahaan itu hanya just me gitu ya. Hanya just me, itu maka dia butuh front end gitu ya. Tapi ketika sudah ada karyawan dan karyawannya masih di dalam tataran yang sedikit ya, katakanlah kurang dari 200, maka full stack ini lebih dominan. Kalau kita lihat ya. Yang warna ungu, Mas Ferry dan teman-teman. Ya, perhatikan sampai di level 200 ya. Itu dominasi full stack. Artinya apa? Artinya, ya banyak perusahaan itu yang nggak kuat kalau harus gaji 3 orang, Mas. Perusahaan kecil gitu ya, yang UMKM baru berdiri, itu kan kalau dibagi front end, back end, harus 3 kali gaji gitu, UI UX gitu ya misalkan. Maka dia nggak kuat gaji kayak gitu. Yang dia bisa kuat adalah gaji 1 orang, tapi semuanya all in. Nah, makanya ini bidang pekerjaan full stack kalau di perusahaan kecil ini sangat terbuka luas gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya, eh, rata-rata orang itu akan mulai berkarir itu dari full stack dulu. Karena dia butuh paham, oh API itu kayak gimana, oh CSS itu gimana, HTML itu gimana, database. Baru dia akan bikin spesialisasi. Ya, jangan dibalik ya. Harus paham full stack dulu, harus pernah nyoba full stack seperti apa, sehingga ketika dia nanti jadi front end dan back end dia sudah paham gitu. Kalau yang langsung front end, mungkin dia nggak akan paham tuh sisi yang back end-nya gitu ya. Sisi UX-nya dia nggak paham dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ya trennya, semakin besar perusahaannya, itu apa yang paling dominan, teman-teman? Coba lihat antara ketiga itu. Yang warna biru muda kan? Biru muda atau Tosca ini saya nggak tahu ini. Atau hijau ya, mungkin ini. Kalau saya bahasa saya ini biru ya, Mas ya, biru. Itu kalian lihat ya, back end itu mendominasi kalau perusahaannya semakin besar. Kenapa? Karena platform di depannya ini lebih fleksibel. Mau mobile, mau web, mau desktop. Yang penting dia bikin API-nya, dia bertanggung jawab terhadap data. Datanya mengalir kemana, ini dipakai di mana, dan sebagainya. Nah, itu trennya, teman-teman. Inilah yang menjawab kenapa kok rata-rata full stack gajinya malah kecil. Ya karena itu. Karena banyak peluang pekerjaan yang butuh full stack di level yang entry level lah ya, perusahaan entry level gitu. Kalau perusahaannya udah besar, dia sudah cukup mampu untuk meng-hire front end dan back end secara terpisah. Dan memang harus gitu, karena semakin kompleks si bisnis prosesnya. Oke, saya coba next, Mas. Kita coba lihat ya. Nah, ini kalau dari sisi teknologi ya, teman-teman ya. Kita lihat sekarang React, Mas. Ya, JavaScript ini mendominasi ya kalau saya lihat. Mulai dari Angular, Vue, kemudian ada Node.js gitu ya. Kalau yang sekarang, kalau kita lihat posisi Februari 2024 ya, itu dari semua sisi ya. Mau dari sisi front end, kemudian dari sisi full stack dan back end ini ya apa itu? Warna biru ini apa? React ya. Iya, ya. Iya, React mendominasi. Jadi teman-teman boleh belajar. Pak, tapi tidak diajarkan di kelas. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang penting dasarnya kalian paham, kalian explore sendiri di luar gitu ya. Nanti di slide terakhir kita bahas ya. Explore sendiri. Nggak mungkin semua nggak diajarkan di kelas. Ya, nggak mungkin. Karena beda-beda ya. Pendekatannya beda-beda. Oke, next, Mas. Nah, ini saya ambil ya. Pak, tadi dibilang platform ini beda-beda. Memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya beda ya. Ini saya ambil dari ID Ahmad Rosid ya. Di mana dia seorang back end ya. Kemudian dia cerita dari pengalamannya itu. Pak, kok macam-macam ya, ada yang PHP, ada yang ini. Kita ikut yang mana? Tergantung. Yang mau kita sasar yang mana? Kalau industrinya sekarang selevel UMKM gitu ya, mungkin PHP cukup Mas Fer. Karena dengan keleluasaannya ya, dia udah bisa semuanya digabung dengan Bootstrap bisa gitu ya, fleksibel, cepat, kemudian sangat sederhana bahasa pemrogramannya gitu ya, mudah dipelajari. Maka ini anak SMK pun bisa gitu ya. Sehingga kalau yang tataran kecil itu PHP masih dibutuhkan. Bahkan di level pemerintah ya, itu juga masih dipakai ya. Tapi kita lihat semakin ke atas, coba lihat di startup. Nah, startup dia udah mulai tuh ada golang masuk gitu ya. Kemudian Node.js, TypeScript. Kemudian perbankan, nah Java gitu ya, JavaScript. Kemudian kalau berhubungan dengan AI itu Python sama Rust gitu ya.
Beda-beda ya teman-teman. Nggak mungkin kita ngajarin semua di kurikulum ini ya. Kita harus milih salah satu, tapi saya yakin dasarnya kalau kalian sudah mampu, kalian bisa belajar sendiri dan mengembangkan itu. Gitu. Ada banyak metode pembelajaran, termasuk juga YouTube ya, mungkin kemudian di coding ya, ikut les yang gratis, kemudian atau les yang berbayar ya, banyak di luar sana ya. Kalau fokus satu dulu gitu, nanti untuk loncat ke yang lain Ya, mudah. ya, betul, Kita betul. semuanya dipelajari, Nah, betul, masuk semua. betul, betul. Saya juga pernah ya waktu itu tanya juga ke mitra kami di SAI gitu ya. Mas, ini saya tanya, ini kan macam-macam, ini anak-anak diajari apa gitu. Udah Mas, PHP saja gitu ya. Karena ketika kita sudah pegang satu, kita mau belajar yang lainnya itu kita mudah menganalogikan. Tapi kalau kita satu saja tidak kuat, ditambah lagi dengan belajar yang lain, akhirnya banyak paham tapi nggak banyak tahu. Gimana ya? Banyak tapi nggak banyak tahu. Mending sedikit tapi tahu banyak. Atau banyak tapi tahu sedikit. Nah, ya pilihannya itu ya. Apa banyak tapi tahu sedikit atau sedikit tapi tahu banyak tentang hal itu. Nah, kalau saya prefer yang sedikit tapi tahu banyak. Gitu ya. Udah, bikin aja spesialisasi. Udah nggak usah tertarik ke yang lain gitu. Udah, kalau mau di React aja. Laravel, Laravel. Nanti cari projectnya yang itu. Cari project Laravel udah itu. Ikutin gitu ya. Gitu. Kita next coba. Nanti saya diingatkan waktunya ya, sampai jam berapa ya? Masih ya? Aman ya? Oh, oke, masih panjang katanya. Ini pakai stand up comedy dulu juga boleh mungkin ya. Kalau terlalunya. Nah, saya jadi ingat ya, kita mungkin ada stand up comedy. Artisnya ada Nutiluan ini nih kalau ya teman-teman struktural itu ada 3 orang yang lucu-lucu ya. Yang berbakat. Nah, ada yang berbakat ya. Kalau di TRM mungkin Pak Rikman itu ya. Berbakat untuk ini ya, stand up comedy. Nah, ini saya ambil dari roadmap.sh gitu ya. Pak, saya pengen belajar. Saya tertarik dengan web karena saya pengen mungkin cari penghasilan sendiri ya, Mas Ferry gitu ya. Boleh gitu ya. Di luar banyak. Nanti kita lihat ya. Saya mencatat ada setidaknya ini catatan saya ada 4 platform, tapi sangat banyak sekali. Ada freelancer, kemudian ada projects.co.id, ada 1000 Lancer, ada Upwork, ada freelancer tadi ya sudah ya. Itu setidaknya 4 platform yang bisa kalian lihat. Di situ ada pekerjaan, gitu ya, ada job. Kemudian kalian bisa apply di situ, nanti bisa ya sambil mengisi kuliah ya, karena kan ini sifatnya remote ya. Freelancer itu kan nggak terikat waktu. Kita nggak harus datang duduk di situ jam 9, enggak. Kalian mengerjakannya boleh di selang-selang waktu kuliah, di malam hari gitu ya. Itu sangat bisa. Hanya yang perlu kalian tahu, path-nya bagaimana. Nah, biar nggak tersesat nih, karena di luar ini kan belajar sini, kemudian lihat video ini kok bagus ya ke sini, video ke sini, jadi nggak terarah. Bisa jadi kita akan nggak ada arah gitu ya. Ya itu, jadi tahu banyak tapi sedikit tahu gitu ya. Harusnya kan sedikit tapi banyak tahu. Nah, maka pegangannya kalau menurut saya ini ya, roadmap.sh. Ini sudah dibikin ya sedemikian rupa dari para profesional di mana kita akan diberikan bagaimana sih kalau saya mau belajar itu step by step-nya bagaimana. Front end misalkan. Nah, kalau front end berarti harus tahu dulu tuh apa itu internet gitu ya. Apa itu HTML, apa itu bagaimana internet itu diakses, apa itu domain gitu ya Mas Ferry. Kita harus tahu dulu ya. Karena kalau kita nggak tahu ya kita bagaimana mungkin membuat sesuatu yang kita nggak tahu ini mau dijalankan di mana gitu. Kemudian dari HTML nanti belajar lagi masuk ke CSS, apa itu cascading style sheet gitu ya. Pelajari dulu basicnya, kemudian bagaimana membuat layoutnya, bagaimana membuat desain yang responsif. Kemudian kalau sudah mahir, belajar lagi JavaScript. Apa itu JavaScript? Bagaimana kita memanipulasi DOM gitu ya. Ini menarik Mas. Saya ngajarin DOM di web framework itu menarik gitu ya. Coba diganti warnanya biru. Nanti tiba-tiba tombolnya jadi biru. Ini menarik gitu ya. Karena JavaScript ini tanpa harus mereload ini apa namanya itu halaman, tapi udah otomatis. Ini sangat-sangat asik sekali kita belajar. Kemudian kalian juga harus tahu apa itu versioning control gitu ya, pakai Git
sekarang zamannya Git ya, teman-teman. Coba explore sendiri. Nanti kalau bisa tugas besar ya, itu mereka suruh pakai Git aja, Mas. Belajar sendiri. Enaknya apa? Kalau pakai Git, itu teman ini mungkin nggak akan saling ganggu gitu ya. Tapi nanti sumbernya itu akan dijadikan satu di Git-nya itu. Gitu ya. Kalau masih pakai laptop sendiri-sendiri kan, aduh punyamu udah selesai belum gitu ya. Kopi dong. Baru habis di copy, punya ini belum di copy, copy lagi. Habis ini di copy, di sini tadi bilang, aku ada updatean, akan rumit gitu ya. Nah, sekarang eranya versioning pakai Git ya, kolaborasinya pakai Git. Silahkan itu kalian belajar di sana ya. Ada banyak tutorial di YouTube juga banyak. Kemudian coba next Mas ke bagian bawah ya. Nah, mulai nanti dari package manager kalian belajar, kemudian ada framework ya, framework yang bisa dipakai di front end. Ada React, ada Vue, ada Angular. Apakah harus belajar semua? Pilih aja salah satu gitu ya. Path-nya seperti yang saya bilang tadi, mending kita jadi spesialis React gitu ya, tapi kita benar-benar yang jago banget di situ. Ya, daripada kita React tahu dikit, Vue tahu dikit, tapi begitu dibikin project bingung mau hanya karena banyak tahu jadi bingung ini mau pakai apa ya gitu ya. Ya mending satu tapi jago gitu ya. Kayak Mike Tyson itu. Mike Tyson kalau disuruh ngoding mungkin sama Pak Ferry kalah gitu ya. Tapi kalau Pak Ferry disuruh tinju nah sekali pukul waduh itu ke rumah sakitnya mungkin butuh berapa bulan untuk bisa recover gitu ya. Artinya dia memang spesialis di situ. Gitu ya. Teman-teman boleh ngambil spesialis itu lebih bagus ya. Kemudian ada CSS arsitektur gitu ya. Wah, ada banyak sekali. Saya mungkin nggak hafal ya karena bidang saya bukan di front end ya. Ada testing juga harus belajar, kemudian ada komponen web, security dan sebagainya. Oke, next Mas. Nah, ini kalau back end ya. Tadi front end kalian ini saya potong ya. Kalau pengen lengkapnya buka aja roadmap.sh. Di situ ada banyak, tinggal pilih mau dari si front end, back end dan sebagainya ya. Ini juga pernah dibahas Pak Sandika Galih, mungkin teman-teman tahu ya. Mas Ferry mungkin juga tahu ya. Ya, dosennya dosen gitu ya kalau saya bilangnya. Bagus ya, beliau punya satu kanal YouTube ya, teman-teman bisa lihat namanya Sandika Galih. Beliau dosen Unpas ya, Mas ya. Dan ya memang sudah berkecimpung lama di web dan dia punya kanal, kemudian bahkan ada live codingnya juga kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa mamerin project di sana, itu bagus sekali ya. Saya melihat roadmap ini dari beliau. Penyampaiannya juga Nah, sederhana, mudah dipahami. betul, penyampaiannya sederhana gitu Kalau ya. teman-teman mau belajar dari sana juga bisa. Ya, setuju Mas. Ya. Sekarang tuh pembelajaran tuh luas ya. Tidak harus dikurung, wah kamu harus belajar dari saya. Kalau enggak kamu sesat. Sekarang udah nggak zaman lagi ya teman-teman. Silahkan ya. Dosen itu pasti punya kelebihan, ada sesuatu yang diberikan. Tapi bisa jadi kita nggak mungkin ngasih semuanya ya Mas Ferry ya. Ada dosen lain yang punya kapabilitas di bidang tertentu yang lebih bagus. Silahkan cari ya, metodenya banyak, tutorial di YouTube banyak. Silahkan. Kalau selama itu bisa kalian pakai untuk mengembangkan skill, itu pakai aja, nggak masalah gitu ya. Apalagi kan di tadi udah connect internet gitu ya. Di OpenLib itu banyak sekali buku. Kalian boleh ke sana lihat ya. Itu tempatnya nyaman sekali, Mas Ferry. Mungkin kalau kapan-kapan anak ini diajak ke Open Mas. Iya, benar teman-teman. Saya sebagai dosen juga merasa nyaman di sana. Masuk itu udah, waduh, nyaman sekali gitu ya. Saya bisa baca buku di sana, mau pinjam ruangan juga boleh untuk diskusi, ngerjain tugas. Itu sangat enak sekali. Silahkan datang ke sana. Nah, kalau dari sisi back end bagaimana? Nah, back end, ya tadi saya bilang, kuat di database-nya, harus kuat. Karena dia yang bertanggung jawab untuk mentransformasikan inputannya dari front end ke belakang, ke tabelnya, menyimpan tabelnya bagaimana, ya sudah. Berarti harus kuat di database ya, relational database harus paham. Kemudian ada autentikasi ya. Ini karena API kan harus aman ya, secure ya. Nggak bisa kita ngakses terus tiba-tiba orang lain boleh ngakses, nah itu harus secure. Kemudian ya belajar REST, kemudian JSON API, SOAP gitu ya. Server side apa CDN ya. Client side, ada kolaborasinya pakai itu juga ya, GitHub, GitLab ya, sama aja ini. Oke, next Mas. Dan ada JSON ya. JSON ini penting karena sekarang pertukarannya zaman kita dulu masih XML ya, Mas Ferry ya, betul ya? Nah itu ternyata beda ya.
Saya pernah lihat ada yang bandingin ya, performansi kalau kita ngakses data lewat format JSON dan XML itu jauh sekali. Ya. Karena kesederhanaan si JSON ini. XML itu dia kan buka tak, tutup tak kan harus harus ada. Nah, itu mungkin kalau misalkan kita mau banding ya, datanya sama, tapi saya yakin pasti kalau kita ngitung jumlah stringnya itu pasti lebih banyak yang XML pasti. Karena dia butuh buka tak, tutup tak. Nanti buka tak lagi, tutup tak lagi, kayak gitu. Pastinya juga sedikit. Nah, belum lagi parsingnya. Wah, itu lebih. JSON. Ya, udah sub gitu, Nah, udah repot. apalagi sub gitu. Nah, itu. Saya pernah nyoba, memang itu ya PR itu. Ini udah mulai Zaman ini dulu. beralih ke JSON semua. Betul. Makanya teman-teman harus paham nih JSON gitu. JSON ini apa? JSON ini ya sama API ini nanti untuk interaktif 2 ya, teman-teman. Jadi Oh iya, di TRM interaktif 2 ya. kalau Ya. yang dasar masih ini belum. Ya. Ya. Untuk persiapan aja nanti. Nah, kalau yang tertarik di back end ya mungkin. ya, betul. Betul, Mas Ferry. Ada tahapannya ya, teman-teman ya. Nanti akan diajarkan di SIA juga dia nempelnya ke saya, Mas, ke web framework. Kalau di web anak-anak itu belajar HTML gitu ya, mungkin PHP dasar ya. Nanti di framework itu yang banyak mulai masuk, ada JSON gitu, ada API gitu ya, kemudian ada apa ya, mungkin hosting dan sebagainya. Oke, ini kemudian ada web security, MD5, bagaimana melakukan enkripsi. Nah, itu harus belajar gitu ya. Kemudian database, apa itu ORM, apa itu property ACID ya. Atau misiti, konsistensi, isolasi, durability. Apa kan? Karena ini yang saya ulang-ulang terus zaman dulu ya. Dan slicing. Nah, scaling database ini juga penting ya. Jadi ketika database sudah besar, tugas kita adalah ya nanti pasti akan lemot. Pasti akan lemot ya. Nah, bagaimana memanfaatkan fitur database untuk di-slice, kemudian mungkin dibikin indexing, ya, kemudian dibikin strategi kalau nanti di-up, ditambah storage, bagaimana ditambah memori, dan sebagainya. Nah, itu kalian harus belajar juga. Oke, next, Mas. Nah, sekarang ke full stack, ya. Full stack ini, ya, semuanya ya, karena namanya full stack ya. Ya, HTML, CSS, JavaScript, ya, kemudian GitHub, kemudian belajar database ya, kemudian React, Tailwind, karena dia yang harus merancang gitu ya, kemudian mengimplementasikan input data, update data, delete data dan sebagainya gitu ya. Termasuk nanti kalau pakai API ya dia juga yang harus merancang API-nya, dia yang konsum juga gitu ya. Pokoknya semuanya dia yang ngerjain gitu ya. Oke, next, Mas. Redis. Nah, ada Redis, kemudian ada JWT untuk autentikasinya, ada RESTful API gitu ya. Tracknya banyak ya. Ya, manfaatkan ini, mumpung kalau TRM kan 4 tahun ya, Mas ya. Jadi masih cukup banyak ini teman-teman ini. Oke, next. Nah, nanti baru masuk itu. Setelah dari checkpoint tadi ya, belajar infrastruktur, kemudian baru masuk nanti ke apakah ke front end, apakah ke back end, apakah ke DevOps atau ke AWS gitu ya. Oke, saya sambil minum ya, Mas. Oke, ini mungkin slide terakhir saya, Mas Ferry. Next. Nah, gimana strateginya gitu ya? Ini yang menarik ini. Cuman saya nggak banyak gambar, Mas. Banyak cerita aja mungkin ya. Yang pertama, belajar mandiri ya. Bukan belajar di Bank Mandiri ini ya. Maksudnya adalah jangan mengandalkan hanya di mata kuliah. Setuju nggak, Mas Ferry? Iya, saya rasakan sendiri ya. Ketika saya di mana ya? Waktu masih S1 dulu ya. Itu yang diajarkan dosen mungkin hanya untuk menumbuhkan curiosity. Kemudian, oh dasarnya ini. Tapi kenapa kita jadi mahir, kemudian bisa bikin proyek akhir sendiri, tugas saya sendiri, kan kita luangkan waktu di luar itu, bener nggak? Kita di luar waktu gitu ya, cari buku di Palasari gitu ya. Waktu itu penerbitnya Andi kalau nggak salah ya. Andi cari pemrograman web PHP, saya cari-cari. Nah, sama Abdul Kadir, betul. Bukunya tebel. Nah, itu kita memang harus meluangkan waktu belajar secara mandiri. Jangan mengandalkan dosen ya. Dosen waktunya terbatas di kelas ya.
Syukur-syukur kalau ada study groupnya. Kalau nggak ada, ya sudah, full hanya praktik di kelas saja. Kalian harus belajar sendiri mengeluarkan ya. Bahkan saya dulu sampai, ya kalau pulang kuliah gitu ya, dan saya nggak pengen diganggu, saya kunci pintu kamar gitu ya, saya ngoprek sendiri ya, saya buku ini. Kan ya saya dulu dari SMA Mas Ferry. Jadi saya ngetik itu masih satu-satu ya, zaman dulu. Di saat teman-teman saya dari SMK, mungkin setengah ya, 25%, 30% itu SMK Telkom. Wah itu udah jagonya minta ampun itu. Mereka pelajaran algoritma itu mungkin sambil tidur aja udah paham mereka. Karena udah dapat duluan. Sedangkan saya dari SMA, saya baru dapat Alpro itu ya ketika saya masuk ke STT Telkom ya. Ya sudah, akhirnya saya harus mengejar, saya belajar sendiri, saya kunci kamar, saya itu. Dan internet belum ada loh Mas. Bener-bener saya hanya ngandalin buku waktu itu. Ya. Di kosan, aduh boro-boro ada internet gitu ya. Dapat PC aja alhamdulillah gitu ya. PC-nya juga bukan laptop ini. PC yang kalau tugas besar PC itu harus saya bawa. Naik motor boncengan sama teman saya, PC-nya ini jangan sampai jatuh gitu, yang besar gitu ya, kotak besar. Saya harus bawa untuk tugas besar gitu ya. Ya sudah, ininya itu. Ternyata saya amati, oh iya, saya bisa itu karena saya belajar mandiri gitu. Oke, yang kedua, ikut study group atau penelitian abdi mes dosen. Nah, ini juga setuju. Ini berhubungan dengan nomor 3 ya. Kalian mumpung masih masih sekolah, kan tidak dituntut untuk punya penghasilan sebenarnya ya. Perbanyak aja eh, aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi ya. Kalau memang tertarik dengan web, cari ada nggak study groupnya web. Kalau nggak salah hari besok ya, Rebo Kemis itu ada opening study group Mas di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat ya mana study group yang buka. Saya nggak hafal ya study group yang buka apa. Kalau ada web programming di situ masuk aja, lamar aja di situ. Ikut pemilihan dosen. Dosen itu sekarang disuruh nyari masalah sampai keluar ya. Ikut, coba kalian yang aktif cari, Pak, Bapak ada abdi mas apa, Bapak ada penelitian apa, Pak boleh nggak saya ikut, nanti saya bisa bantu Bapak untuk bikinin web dan sebagainya, cari itu, karena itu portofolio yang paling murah, paling mudah ya Mas ya, gitu. Jangan berharap uang dulu, gitu ya, kuncinya itu teman-teman, jangan, wah nanti saya digaji sekian, jangan ya, yang namanya orang itu bangun karir, bangun reputasi itu dari nol ya. Bahkan ya saya lihat di punyanya Pak Sandika Galih itu dia gini, udah datengin aja untuk tugas besar. Misalkan ada cuci motor, pas lagi cuci motor, tanya, Mas, di sini sudah ada webnya. Nah gitu Mas. Kalau belum, saya bantu bikinkan webnya, nggak usah minta bayaran dulu. Yang penting kalian bikin produk, kalian dapat customer, kalian belajar bagaimana menyajikan sebuah produk yang akan digunakan oleh customer, tampilannya yang bagus. Kalau perlu, saya nggak bisa ngerjain sendiri. Cari teman yang bisa bantu kamu desain UI UX. Aduh, saya database-nya kurang jago. Cari teman yang bisa bantu database. Nah, dari situ portofolio itu akan jadi ini, akan dilihat orang. Jangan mikir bayaran dulu. Karena kalau sekarang ya, ibaratnya petinju ini ya, Mas. Mau ngalahin Mike Tyson, udah saya bilang mustahil. Ayo siapa? Tunjukkan satu di di FIT aja. Ada yang bisa ngalahin Mike Tyson nggak? Saya jamin nggak akan bisa. Karena Mike Tyson itu dari awal dia latihan dari kecil. Kita nggak latihan seperti itu. Nggak akan mungkin. Kita begitu kita mau freelancer ya, mau masuk ke web besar, kemudian kita bersaing dengan orang, pasti kita kalah. Saya yakin pasti kita kalah. Yang perlu kita bangun adalah portofolio kita, gitu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, nggak usah berbayar dulu. Udah niatnya tulis bantu sambil belajar, Betul. gitu ya Mas Ferry ya. Nanti akan mengikuti biasanya Pak. Semakin Nah, kita banyak portofolionya, terus makin banyak pengalaman gitu ya. nah, Itu nanti akan ngikutin juga itu ya. setuju. Gitu. Pasti nanti nama teman-teman itu akan otomatis dikenal dengan sendirinya. Betul ya Mas Ferry? Tapi kalau kita baru sekali gitu ya, portofolio juga belum ada, udah matok harganya saya sekian. Itu kalau nggak berhasil itu jadi omongan banyak orang, dan akhirnya kalian gagal. Membangun sebuah reputasi ini gagal. Gitu ya. Maka rezeki itu bisa dari mana saja ya teman-teman ya. Ikut penelitian dosen juga gitu. Nggak usah mengharapkan ada uang balasan dulu. Yang penting bisa membantu dosen, kemudian kalian dikenal, pasti nanti kalian akan jadi kepercayaan dosen, dikasih project gitu. Secara otomatis gitu ya.
Kemudian, nah, perbanyak portofolio produk di GitHub. Nah, saya ini ingat ya, cuman saya lupa. Intinya, tapi saya lihat sama ya, HRD itu ketika dia mencari eh, pelamar ya, dia akan melihat LinkedIn, kemudian dia akan melihat portofolio produknya anak ini sejauh apa. Ya, user juga sama ya. Yang wawancara user itu dia akan melihat LinkedIn-nya seperti apa sih, produknya apa, portofolionya apa. Ya sudah, perbanyak gitu ya. Jadi setiap kali tugas besar, mulai dari semester 1, itu taruh di GitHub, biar bisa dilihat orang. Syukur-syukur kalau kalian punya website sendiri, yang murah aja gitu ya, yang setahunnya mungkin 300.000 atau berapa. Taruh di situ, itu jadi portofolio. Kalau nggak punya, tanya ke dosen, Pak, saya bisa dibantu nggak? Ini saya produk saya biar bisa hosting gimana? Nempel di penelitian dosen dan sebagainya. Nanti ada dana untuk itu, untuk hosting. Biar bisa dilihat orang. Nah, dari situ, itu orang akan percaya dengan sendirinya ya, bahkan tanpa harus Betul. melihat CV yang dicetak kalau zaman kita dulu ya Mas. Dicetak, waduh saya fotokopi berapa ya? 10. Masukin Mas. perusahaan A, B, C, gagal, gagal, gagal. Udah ngabisin bapak. Sekarang cukup di LinkedIn, cukup portofolio. GitHub itu gratis, semuanya gratis. Tinggal kalian Hmm. maksimalkan Sudah itu. bukan zamannya seperti itu ya Pak, bikin portofolionya Nah, udah pakai bukan CV. harus dicetak gitu ya. Wah, sudah bukan samanya ya. Karena nanti biasanya kalau kita kerja itu terutama untuk ini ya Hmm. bidang ini tuh yang ditanya pasti udah pernah ngerjain apa Nah, gitu. saya setuju. Pertanyaan sederhana itu. Iya, betul. Kamu ngelamar di sini udah pernah ngerjain apa gitu kan? Pertanyaannya biasanya Iya, seperti itu. iya betul. Dan ini saya pernah di YPT ya, Mas. Saya pernah di YPT, kemudian di bagian IT-nya. Saya lagi nyari TLH, tenaga lepas harian. Waktu itu ya sama gitu ya. Kita sangat mudah. Coba tunjukin yang pernah kamu bikin. Nah, udah dari situ aja kita bisa menilai gitu. Nggak usah banyak cincai di CV gitu. Karena orang akan melihat realitasnya seperti apa gitu. Kalau yang bagian UI UX ya sudah tunjukkan itu. Oh ini Figma saya Pak, nah, Bapak bisa lihat, kasih linknya biar nanti bisa dilihat. Kemudian kalau web, ini Pak saya kasih linknya. Kalau perlu kasih username password untuk trial gitu ya, tester gitu ya. Nah itu gitu. Saya kira itu. Kemudian perbanyak jejaring profesional ya. Nah ini semakin kalian banyak ya, nanti bisa via study group atau bisa via ini ya mungkin ya penelitian dosen dan sebagainya sehingga atau via InnoVillage macam itu mungkin Mas Ferry ya. Jadi ada lomba-lomba kompetisi, kalian akan ketemu dengan universitas lain, kalian kenalan, nah membangun jejaring itu. Insya Allah saya lihat jangan lihat orang lain itu sebagai kompetitor ya, tapi lihat dia sebagai rekan ya. Pada saat kompetisi, iya memang dia kompetitor saya, tapi jangan sampai ini jadinya, wah ini, wah awas ya, bukan gitu. Tapi kompetisi, biarlah kompetisi, begitu selesai kita teman. Karena nanti suatu saat dia ada project, dia butuh bantuan kita, begitupun juga sama. Kita ada project, kita butuh, oh iya saya dulu ketika lomba kenal dengan ini nih jago, ya sudah, kita punya kenalan, bangun itu, relasi itu. Cuman nanti biasanya kalau di industri ya teman-teman nanti pengalaman juga sih biasanya kalau di industri kan ada project Hmm. besar gitu ya. Nanti ada main con-nya atau Mm-mm. subcon-nya gitu ya. Resepnya Jadi ya. ada perusahaan Mm. yang besar yang memang Mm-mm. menghandle semua projectnya, kemudian disub-subkan ya di Mm-mm. perusahaan kecil-kecil Yang lebih gitu ya. kecil, iya. Nah itu kan kita kolaborasi dengan developer-developer lain tuh ya. Iya. Nah kalau kita performanya bagus biasanya dan kita jadi membangun relasi ya dengan mereka, bahkan dari main con-nya pun kita bisa di hire nanti ya. Oh ini Nah, performanya iya, bagus nih, betul, diajak nanti betul, dari rekomendasi teman-teman sesama developer gitu ya atau sesama desainer gitu ya, iya, betul. gitu ya. Misalkan teman-teman di front end nih desainer, kemudian tergabung dalam project yang dengan desainer yang udah profesional dan dia udah bergabung di perusahaan yang besar gitu ya. Tentunya dengan salary yang besar juga ya. Iya, betul. Nah, itu kan kalau kalian bagus performanya, kemudian pada saat kolaborasi atau kerjasama bagus gitu ya. Kemudian hubungannya juga bagus, nanti bisa diajak sama mereka biasanya gitu. Udah Dan kamu bagus, itu ajak mahal, aja. Mas. Itu mahal tuh Kesempatan itu kesempatan. tidak datang 2 kali ya. Hmm. Dan tidak semua orang punya kesempatan itu, gitu. Makanya kalau kalian nanti bekerja pun juga sama ya. Udah nothing tulus saja, berikan semaksimal mungkin ya. Nanti Tuh, insya Allah rezeki itu datang sendiri tuh. ya. Dan saya pernah dengar dari siapa ya? Perusahaan besar, Mas. Itu ternyata
hire-nya juga seperti itu. Jadi dia punya project, kemudian projectnya dikerjakan oleh subkon ya, anak perusahaan. Nah dia akan mencari itu bibit-bibit yang bagus itu dari subkonnya itu. Oh kalau bagus tarik sama Menarik. dia gitu. Itu lebih mudah daripada dia hire orang luar yang sama sekali dia nggak kenal gitu ya. Jadi memang ini jejaring ini penting ya. Penting, Jejaring itu. penting. Kemudian portofolio, reputasi kita, tolong dijaga ya teman-teman ya. Oke, sama mungkin terakhir Mas Ferry ya, sebelum kita tutup kalau dari sisi slide saya. Mengikuti arah tren teknologi dan kebutuhan pasar, ini penting. Kita juga melek ya, harus melek. Kita nggak bisa, misalkan ya, apa ya contohnya ya Mas Ferry ya, jualan apa ya? Oh jualan Shopee Mas. Jualan Shopee ini. Ada Shopee-nya masuk. Ada Shopee masuk ya. Nah, misalkan Shopee nih, saya Jualan setuju ya. aja. Jualan aja. Kalau hanya mengandalkan lapak kita ya, kira-kira bisa bersaing nggak di era sekarang? Susah, Pak. Susah. Setuju, susah ya. Teman-teman boleh debate ya. Tapi saya akan jawab gini. Kalau memang ya bahwa toko lapak itu yang tradisional ya, dia tidak punya jejaring apapun, tidak punya web apapun, itu lebih laku dibandingkan dengan yang kalau kita jualannya menggunakan teknologi gitu ya. Mana? Ya, kita bisa debat. Tapi saya yakin ya, kalau dalam pandangan saya, semakin pangsa pasar ini kita buka lebar, itu rezeki itu peluangnya semakin besar. Dan ini statistik, bisa dibuktikan gitu ya. Kita buka banyak kanal untuk orang bisa mengetahui toko kita, melihat toko kita, produk kita dari berbagai macam sumber media sosial ataupun platform e-commerce, itu kan orang akan lebih mudah untuk beli, ya. Dan membuka pasar sampai internasional ya. Tidak hanya di Indonesia, sampai internasional akan terbuka itu pasar itu, gitu ya. Sementara kalau kita hanya di desa ya, bayangkan ini saya memang bikin kontras sekali ya. Bayangkan di desa, orang desa itu nggak ada yang dari luar kota, dia hanya jualan toko kelontong di situ. Kira-kira maju nggak itu? Bayangkan kalau orang desanya udah melek teknologi, oke, ya sudah, ini saya pasang di Shopee, ya produk saya. Nah udah, kemudian nanti mungkin ada orang dari kota lain akan datang, oke saya kirim. Nah akan terbuka peluang seperti itu, ya. Jadi kita tetap harus lihat arah tren teknologi, kemudian kebutuhan pasar itu seperti apa, lihat, ikuti, sudah. Itu terakhir dari saya, Mas Ferry, sebagai Oke. bahan Oke hari ya, ini. sangat menarik ya ini bahasanya. Jadi mungkin kalau diteruskan bisa sampai sore ya. Bisa habis Mas ini soalnya. Habis suaranya. Mungkin ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa harus angkat tangan ya, harus angkat tangan ya. Harus angkat tangan on mic On mic ya, ya, on mic ya, waduh, on mic, mantap. on mic. Ya, mungkin terkait eh, peluang-peluangnya ataupun apa yang harus disiapkan gitu ya. Atau kesulitan kendalanya ketika mulai Ya, belajar, mulainya dari mana? mulainya dari mana gitu. Saya harus mulai dari mana Pak gitu kan. Maka Oh, ya, sambil menunggu ya, Mas Ferry ya. Tampaknya harus ada tim yang ini ya, takutnya ada yang ketiduran gitu. atau mungkin malu-malu biasanya kan malu nanya gitu ya. Ya, saya kira ini ilmu yang apa ya, Mas Ferry ya? Mungkin tidak hanya untuk web developer ya, tapi ini ilmu berlaku semuanya, Mas Ferry. Kalian saya yakin punya punya apa ya, preferensi masing-masing ya. Ada yang saya nggak bisa Pak web, tapi jago desain misal. Ya sudah, ilmu ini itu bisa kalian pakai untuk itu ya, apa ya, mencari lowongan pekerjaan desain gitu ya. Saya jadi ingat ada yang ini Mas, dia desain, kemudian dia jualan apa coba? Jualan template Canva gitu ya. Dan template Canva-nya itu dipakai oleh banyak orang. Ya sudah sukses. Sudah tekuni aja di situ. Ya. Template template Canva yang kita pakai itu kan ada yang pro kan ya. Betul. Nah, itu bikinan orang gitu ya. Nah, orangnya didapat uang dari ya dari Canva-nya itu gitu ya. Atau desain apapun gitu ya. Eh, apa ya, desain poster dan sebagainya. Ya buka aja. Saya yakin peluang itu banyak ya. Saya eh, bisanya cuman MC, Pak. Ya udah cari.
Atau jobnya sekarang sih tuh ini kan Pak, apa banyak konten yang gitu cecar. ya, konten kreator gitu kan. Ya, konten kreator, cari yang Hmm. bagus ya. Bikin konten, tapi jangan konten yang ya joget-joget atau apa gitu Ceket-ceket ya. sekarang itu. Kalau bisa konten yang bernuansa akademis ya, Mas Ferry, atau yang memang dibutuhkan orang gitu ya. Misalkan apa ya? eh, Konten yang tidak terfikirkan apa ya? Nah, ini kan ini ya seorang ngomong-ngomong peluang peluang kerja ya. Nanti teman-teman di TRM itu kan ini ya Pak, apa beberapa itu ya ada yang tidak suka ngoding gitu ya. Ada yang sukanya cuma desain gitu ya. Ya mungkin tapi saya lihat sih kebanyakan arahnya ke desain ya gitu ya. Cuman memang Iya, beberapa ada yang suka seni ngoding ya memang bakat gitu ya. ininya. Iya. Ya, mungkin dari sini kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa profesi ya terkait web developer itu kan ada front end-nya gitu ya, ada front end. Bahkan sekarang udah ada ini ya apa yang khusus lebih khusus lagi tidak hanya untuk aplikasi website aja ya, Iya, bisa betul UI Mas. UX designer itu kan untuk ini ya desain tidak hanya untuk khusus untuk website saja ya, bisa untuk mobile Iya, atau yang lain gitu atau produk-produk yang lain. Nah, itu bisa mengarah ke sana juga sebenarnya. iya. Ini saya kebetulan ini ya, apa ya, mengeprint ini. Rekap jumlah peserta sertifikasi yang kompeten ya. Itu web developer memang paling tinggi ya. Kemudian diikuti junior network administrator dan ketiganya adalah junior graphic designer. Bisa Mas. Jadi teman-teman yang punya kemampuan desain ya, itu sangat terbuka luas itu, peluang itu ya. Kemudian ada juga multimedia itu mana ya? Computing, arsitektur. Oh, nggak ada. Hanya itu ya. Hanya graphic designer ya. Tapi saya yakin sih masih ada sih peluang itu ya. Eh, di industri manapun ya, pasti dia butuh orang yang bisa untuk membuat grafik, kemudian buat tampilan aplikasi web gitu ya. Jadi lebih konten di websitenya Ya, itu ya betul, untuk betul, websitenya itu ya Pak. betul. Konten gitu. Ayo ada lagi atau coba. Oh, Oh, absen, absen dulu. Oh, absen jangan lupa absen, Nah, di sini. absen di sini. Nah, itu Jangan lupa betul itu. absen. Pak Ferry itu. Atau udah? Ada pertanyaan? Waduh. Sayang loh, padahal ini kesempatan yang mungkin Malu berharga ya. biasanya, malu-malu ya. Kita kan nggak marah juga ya. Atau ini Di chat boleh di lah, chat di kalau chat kalau misalkan malu. oh Oh gitu. ya sudah oke ya. Mungkin kita cukup Ya, ya untuk kuliah umum hari ini ya tentang profesi web developer. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dan membuka wawasan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar tuh tahu tujuannya untuk iya, apa nantinya iya, gitu ke betul. depannya gitu ya. Jadi Iya. mungkin begitu aja Pak Turah. Sekali Siap, terima kasih sama-sama. atas waktunya Mas Ferry. sudah bergabung di sini untuk memberikan kuliah umum pada anak-anak ya khususnya untuk mahasiswa TRM ya. TRM Iya, 47 sampai 4 ya tadi. kelas 06 Oh, ya. 06 ya. 6 kelas ini Waduh, Pak sebenarnya banyak Pak. ya. Oke, mungkin cukup. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari saya, baik saya maupun dari Pak Tura, mohon maaf. Saya tutup aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Selamat siang. Oke, Kasih, terima Mas. kasih, Pak. Jumpa lagi ya, teman-teman ya. Lagi. Oke.